An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hududu wa surrifat turuku fala suf'ata muttafaqun alaih. Jadi kata Jabir bahwa kada Rasulullah SAW bisuf'ah. Rasulullah telah tetapkan, telah atur bagaimana caranya pengalihan, bagaimana caranya tentang suf'ah, penyatuan harta. Jadi Nabi sudah atur dalam syariatnya. Bi kulli ma lam yuqsam, yang mana harta atau barang itu belum dibagi, ya kan? Karena masih harta bersama. Jadi selagi belum dibagi, ada yang mau ambil satu orang, maka harus dibicarakan. Itulah dia punya akad suf'ah. Jadi dia tidak bisa kasih orang lain, harus teman serikatnya. Jadi kita jangan bangun. Ini bisa terjadi perkelahian. Inilah makanya Nabi sudah atur. Kenapa? Jangan sampai si A dengan si B kerjasama, dia jual barangnya tanpa sepengetahuan, dia jual sama C. Tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi dengan alasan mau cari harga mahal, haram hukumnya. Tidak boleh. Faidah waqa'atil hudud, selagi barang itu belum dibatasi. Wasurrifatit turuku fala suf'at, dan belum diatur, jadi belum dibagi, belum dibatasi, belum diatur, maka boleh pakai suf'ah. Muttafaqun alaih. Imam Muslim meriwayatkan as-suf'atu fi kulli syirkin. Suf'ah itu di setiap orang yang kerjasama, yang pernah kerjasama, ini diutamakan. Jadi setiap orang yang pernah kerjasama dalam bisnis, dalam dagang dan sebagainya, tiba-tiba ada satu yang mundur, maka harus dia kasih sama teman, sama partnernya, sama joinnya. Jangan kasih sama orang dulu, kecuali sudah dibicarakan sama joinnya. Jadi harus dibicarakan sama joinnya, partnernya. Fi ardi, masalah tanah. Ini Nabi kasih contoh. Aurabi'in, masalah kampung sebagainya. Fi auhaitin, masalah kebun, sawah, semua. La yusluhu, atau dalam riwayat lain la yahillu, tidak boleh, tidak dihalalkan, kata Nabi. An yubi'a hatta ya'rida ala sarikihi, tidak dihalalkan, tidak boleh sebelum diberitahu partnernya, joinnya. Jadi tidak bisa kita uangkan itu kalau belum ditahu sama joinnya, sama partnernya. Ya, artinya kita berbisnis. Dalam riwayat yang lain At-Tahawi, kadang Nabi SAW Nabi telah menetapkan bisuf'ati, tentang suf'ah pengalihan, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya tadi masalah tanah saja, bukan hanya masalah perdagangan, bukan hanya masalah kebun dan sebagainya. Semua yang pernah kita berbisnis, berserikat, berjoin dengan teman, maka semuanya harus dibicarakan, ditanya. Jadi kalau terjadi umpamanya A dengan B berbisnis bersama-sama, tiba-tiba si B ini mau mundur. Dia tahu modal awal ini 20 juta, ya kan? Dia tahu modal awal 20 juta berarti 10-10. Kemudian tanpa sepengetahuan si A, saya hubungi si C. Jadi saya dengan Hamka berbisnis, kemudian modal 20, tiba-tiba tanpa sepengetahuan beliau saya tawari sama Mas, jangan mau ambil saya punya bisnis, mau beli 30 juta Mas, umpamanya kan, atau beli 40, maka Mas sepakat, Mas bayar 40 juta sama saya,
Kemudian setelah itu saya panggil Hamka, modal kita lalu 10 juta. Sama-sama 20 kan dari 10. Saya kasih beliau 15. Maka tindakan saya ini riba. Tindakan saya riba, walaupun ada keuntungannya. Jadi seperti mana usaha-usaha yang lalu. Kita jual kamar, kita buat diskotik, kita buat usaha kos-kosan untuk orang menginap, kumpul ke bawah, sama semua. Kita kasih makan dengan anak istri kita, keluarga kita, dosanya sama, riba. Kelihatannya enak mas, angka juga sudah untung, tapi siapa tahu dia dongkol. Itu yang kita tidak boleh, karena kita serikat harus bermusyawarah sama-sama. Karena belum tentu mau dijual beliau, siapa tahu beliau mau lanjuti. Karena saya berpikir kalau saya kasih tahu beliau mau lanjuti, bisa-bisa hanya modal saya dikembalikan, kan begitu? Tidak boleh, karena kita awalnya sudah serikat. Tidak bisa, walaupun begitu kenyataannya, tidak boleh kita cari keuntungan untuk dapat keuntungan, tapi tidak memberitahukan partner kerja kita, tidak bisa. Karena dia bukan anak buah, itu partner kerja, jadi tidak boleh. Hati-hatilah dalam bentuk-bentuk yang lain juga, saya rasa cukup banyak, bukan hanya masalah ini saja. Apa saja yang kita sudah join bersama, terbukalah, transparan. Jangan saling tutup-menutupi, apalagi kita kerjasama dengan modal yang sama. Lain lagi mudarabah, lain kalau kita kasih modal orang, nah beda ceritanya itu kan. Itu pun kalau kita kasih modal orang, paling yang bisa kita sampaikan, bos, anak minta maaf ini, anak sudah tidak bisa gaji, anak tidak dapat keuntungan. Bukan hanya ente yang berhenti kerja, tapi usaha ini juga saya mau jual. Nah itu no problem, karena memang saya yang punya mutlak, itu tidak ada masalah. Tapi selagi di situ ada pemodal lain, kita harus bicarakan, tidak bisa tidak. Jadi jadilah pebisnis yang pengusaha yang beragam, ya. Jangan mencari sesuap, dua suap. Jadi perkara-perkara riba kita tabrak semua. Kemudian An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, jarud dari ahaqqu bidar, rawahu Nasa'i wa sahih. Tetangga sebelah rumah lebih berhak tentang rumah itu. Nah ini sampai yang begini Nabi ajarkan semua. Jadi ini seolah-olah seperti serikat, walaupun tidak serikat sebenarnya. Jadi Nabi sampaikan tetangga yang di sebelah rumah lebih berhak dengan rumah kita kalau mau dijual. Jadi inilah Nabi kasih contoh akhlak yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi peribadatan saja, tapi sampai muamalah, hubungan sosial luar biasa. Islam sudah diajarkan kepada kita sekalian. Abi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu al-jaru ahaqqu bi saqabihi. Tetangga itu diprioritaskan, didahulukan karena dekatnya. Jadi bukan hanya kerjasama yang tadi, keluar sekalian. Jadi ketika umpamanya saya mau jual lokasi rumah, atau ada lokasi tanah saya mau jual, maka Nabi ajarkan kepada kita sekalian, Nabi ajarkan kepada kita, jualah dulu, tanya sama orang yang di sekitar lokasi Anda, dia mau ambil atau tidak, begitu caranya. Jadi ditanya sama yang di sekitar kita. Jadi kalau saya ada kintal setengah, saya tanya dulu yang kanan, Pak, ada minat, saya punya tanah mau saya jual. Saya tanya yang kiri, Pak, ada minat, saya mau jual. Kemudian Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menegaskan bahwa apabila ini kintal kita di tengah, kemudian ini ada tetangga kanan kiri, kemudian ada tetangga di belakang. Yang mana diprioritaskan kita tawari kalau mau dijual, maka yang prioritas yang kita tawari adalah belakang. Betul Pak, belakang. Jadi ini namanya kita hidup betul-betul hidup beragama, mati tidak ada beban. Enak yang begini kita hidup. Ya baru-baru banyak kan viral sampai orang punya akses jalan ke sini ditutup.
Walaupun barangkali secara hak betul, mungkin secara sertifikat legal dia betul, tetapi Anda kan punya hati. Kita ini hidup bukan sendiri. Kita ini hidup ingin amal jariah kita itu banyak. Kita meninggal orang masih doakan kita yang bagus. Kita hidup tidak mau berselisih. Itulah Islam. Jadi tawari dulu yang di belakang. Kenapa? Karena yang ditakuti jangan sampai nanti yang kiri atau yang kanan beli, aksesnya ditutup, kesian ini orang yang di belakang. Yang lalu kan kita sudah bahas. Bagaimana caranya adabnya lalu kita sudah bahas. Berapa? 3 pekan lalu. Bagaimana adabnya kita membangun rumah. Apabila sudah ada rumah orang, tetangga, kemudian di sebelah juga sudah ada, kita yang di belakang bangun rumah, maka perhatikan. Jangan Nabi bilang tinggikan rumahmu sehingga menahan anginnya tetanggamu. Ya kan? Padahal kita yang terakhir bangun rumah. Akhirnya karena kita yang terakhir, karena kita banyak duit, itu harus 10 tingkat. Matilah tetangga-tetangga kita. Tidak ada angin lah mereka. Itu kurang bagus. Artinya memang kita mau hidup berislam sesuai dengan Nabi, itu semuanya. Hati dibersihkan, ibadah kita fokus kepada Allah, hati bersihkan, otak disucikan semua. Karena kalau mau hidup seperti Nabi, betul-betul yang masuk, karena apa? Hati dengan otak ini memang berpengaruh dengan apa yang masuk di mulut. Ini berpengaruh apa yang masuk di mulut. Jadi kalau yang masuk di mulut memang sumbernya tidak bagus, memang otak dengan hati ini kita kotor juga pasti. Karena itu yang jadi darah, itu yang jadi daging. Jadi biasanya kita karena berpikir tetangga ini mapi fulus, tidak ada fulus. Ya kan? Kita kebetulan ada orang mau beli yang lebih mahal. Ya sah-sah saja. Tapi tawari dulu mereka. Silakan Anda sampaikan Anda punya harga. Saya mau lepas ini Pak, harga sekian. Siapa tahu mereka ada berminat tetangga-tetangga. Kenapa yang ditakuti ada akses jalan. Itu yang dijelaskan dalam Nabi dalam hadis-hadisnya. Apalagi kalau jalan itu hanya satu jalan dipakai bersama, maka diupayakan orang-orang di situlah yang harus ambil, jangan orang di luar. Ya kan begitu. Ini kan banyak. Di Palu juga banyak begitu terjadi. Sampai sekarang tidak bisa membangun karena persoalan jalan. Karena dijual, apalagi kita ya sebenarnya kita jual beli non muslim dengan muslim tidak ada masalah. Islam membolehkan. Yang penting tidak ada manipulasi. Hanya kadang kita kalau hanya terlalu mau profit tinggi, ya kan? Keuntungan betul-betul kita profit untuk yang kita kejar. Sehingga kadang kita tidak sadar. Biar orang-orang non muslim kita kasih, tidak kita tanya lagi dia mau bikin apa itu tempat. Nah ini kempal kan. Itu yang terjadi sekarang. Kita jalan penguasaan lahan hari ini habis kita punya lahan. Tidak. Karena betul-betul orang betul-betul profit. Bukan dia mau hijrah hanya mau dapat modal sedikit. Nah, otaknya sudah lain. Artinya yang terjadi sudah. Semua penguasaan lahan banyak. Kalau mereka buat tempat-tempat maksiat, ya alhamdulillah, ya. Jadi prioritaskanlah kita. Bukan tidak boleh jual beli dengan boleh. Nabi juga bertransaksi dengan non-muslim. Tetapi kita lihatlah keuntungan dan ruginya, maslahatnya untuk agama itu penting. Ente punya lokasi sampai masjid, yang mana ente jual sama orang Cina yang non-muslim. Boleh jual sama orang Cina, cari yang muslim maksudnya kan. Akhirnya kan jadi repot. Ya, atau ente jual memang sudah tahu itu pengusaha minuman keras, pengusaha kasino. Jadi kan tidak masuk akal, tak logis lah. Hanya gara-gara rupiah uang berapa sih banyaknya duit itu? Mau kita bawa sampai dikuburkan? Nah, jadi banyak persoalan muamalah itu yang Nabi bilang di hari kemudian. Banyak orang juga biasa ibadahnya sudah bagus, sembahyangnya sudah bagus, tapi muamalahnya ini banyak yang rusak. Jadi agak sulit kita. Kalau banyak muamalah kita rusak. Jadi tawarkan sama tetangga dulu sampai tingkat menjual tanah. Tawarkan sampai orang yang di sampingnya yang sesuai aksesnya. Di hadis yang lain kami sampaikan, ini tadi hadis Bukhari. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu dari Jabir kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, al jaru ahaqqu bi suf'ati jarihi. Seorang tetangga berhak
suf'ah, artinya berhak kita tawarkan dia. Karena dia paling dekat dengan kita. Kenapa? Yuntazaru biha wa in kana gaiban iza kana tariquhuma wahidan, rawahu Ahmad. Jadi kenapa biasanya tetangga ini, apalagi idza kana tariquhuma wahidan, ada akses jalan itu kita pakai bersama, hanya satu akses jalan. Makanya Nabi bilang, tawari sama itu yang memang sama-sama kita butuhkan itu jalan. Jangan tawari sama orang di luarnya. Akhirnya nanti biar jalannya diambil semua. Apalagi kalau jalan sudah disepakati, karena memang banyak lokasi. Banyak lokasi itu sudah ada jalan, tapi jalan itu masuk sertifikat banyak, Pak. Karena memang orang-orang tuanya kasih cuma-cuma. Hanya tidak sempat tertulis atau tidak sempat sertifikatnya dikurangi ukurannya. Itu banyak kejadian. Orang tuanya sudah lafaz, ini jalan bersama, ya kan? Tapi memang sertifikatnya tidak diubah ukurannya. Maka disepakati setengah meter dari sini, setengah meter dari sini. Jadilah jalan 1 meter. Tiba-tiba orang tua meninggal, anak ini jual ini lokasi. Sesuai dengan surat. Maka kalau orang luar yang ambil ini lokasi, dia ukur itu surat, dia ukur di pertanahan, ya sesuai jalan diambil, dia tutuplah dengan jalan. Silakan kalau begini terjadi. Nah ini yang ada satu di Dewi Sartika sampai sekarang, puluhan tahun sudah, tidak bisa dibantu. Baru yang ambil loh, ya? Iya, setempat saluran juga. Sampai sekarang akhirnya yang ambil non muslim kan Cina. Jadi orang-orang di belakang ngamuk, kapan datang itu Cina pincang katanya. Sampai sekarang nggak selesai. Karena apa? Akses jalan di tengah, tanah yang dibeli kiri kanan. Selesai. Harusnya orang-orang di dalam dia tawari dulu kan. Atau ada perjanjian. Tapi Cina pikir sertifikat kena dengan jalan 1 kali. Jadi dia pagar 1 kali. Kesian orang di belakang. Jadi kan begitu. Dan memang banyak. Jalan-jalan banyak. Di tempat tinggal saya juga itu jalan itu masuk dalam sertifikat. Minjol itu masuk dalam sertifikat. Jadi kalau kita lihat sertifikat harus kita ambil itu jalan. Padahal kesepakatan dulu, tidak begitu. Dulu kan tidak ada agraria. Zaman-zaman 60-an kan masih Departemen Dalam Negeri kan begitu. Belum ada diatur pemetaannya. Jadi belum sempat diurus suratnya, anak keturunan banyak yang tidak bisa. Jadi hati-hatilah yang begini legowo lah. Tidak mau dibawa mati. Memang tanah ini kita untuk kita memang sampai dikubur. Tambahkan dengan tanah nanti. Jadi tidak usah berkeras. Apalagi kepentingan sosial. Jadi ketika ada tanah-tanah yang sudah dilapaskan orang tua untuk diwakafkan atau bagaimana, maka itu pahala untuk orang tua. Investasi untuk mereka, terkirim tuh setiap saat untuk mereka. Tidak usah kita pertahankan gara-gara spesial uang. Ya, sudah susah, buntu apa, semua yang wakaf-wakaf pun dijual. Alhamdulillah kita. Jadi diperhatikan itu, apalagi jalan-jalan itu diperhatikan. Nah, kecuali di sini wa in kana gaiban. Kalau tetangga itu tidak ada, gaib. Ya kan maksudnya begini, kita mau jual kita punya tanah, tiba-tiba yang di sebelah ini tidak ada, tidak ditahu di mana yang punya tanah. Nah, dia tidak tinggal di situ, tidak ada akses. Yang boleh kita tawari orang lain karena kita sudah berupaya menunggu kan? Kita sudah berupaya diperintahkan Nabi yuntazaru biha. Kita sudah tunggu, kita sudah cari aksesnya, gaiban, orangnya tidak ada. Kita cari orang lain, boleh. Jadi saking beradabnya Nabi luar biasa. Untuk menjual kita punya hak saja, pikirkan juga hak orang lain, kenyamanan orang lain. Jadi jangan mencari duit belakangan begitu. Jadi beginilah itu. Memang kalau ikut aturan Nabi ini, non Muslim maupun Muslim, negara ini, dunia ini aman, tidak ada kekacauan. Itu juga dalam jual beli yang lalu-lalu itu sudah masuk, tidak? Jual beli ini masuk dalam jual beli semua. Jadi jangan serahkan, akhirnya jual sembarang. Nah, sekarang kalau kita lihat kepemilikan Pak, kalau di kompleks saya ya di Otista atas sampai Otista bawah, kayaknya pribumi punya yang mungkin tinggal 1-2 lokasi pinggir jalan. Semua non muslim. Begitu juga daerah-daerah lain. Menyusul nanti Tomboloturu, menyusul nanti hampir habis. Ya, karena harga ditawari miliaran-miliaran. Nah,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Kemudian berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-suf'atu kahalul iqal. Suf'ah itu laksana melepas unta. Wala suf'atun liqa'ib. Jadi tidak ada suf'ah itu kalau orangnya tidak ada. Nah, jadi suf'ah ini ya sama dengan jual beli. Laksana kita melepas unta kan, tapi dengan aturan-aturan yang sudah diatur sama Nabi. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan dalam mahar tidak boleh berserikat. Jadi jangan semua jadi berserikat. Misalnya karena apa? Imam Syafi'i jelas katakan bahwa perempuan tidak boleh poliandri, ya, tidak boleh bersuami dua. Jadi tidak boleh mahar di patungan, diserikat. Jadi kita lamar 1 hari, bos, ada lamar 1 hari mana? Ini panainya. Nah ini kita juga beda, nanti di bab munakahat kita bahas. Ini kita sekarang ini lebih banyak uang panai daripada mahar. Padahal kemuliaan wanita itu di mahar, bukan uang panainya. Ini lebih kacau-kacau lagi nih. Mahar seperangkat alat salat, uang panai 1 miliar. Silakan. Padahal uang mahar itu untuk perempuan. Kasih yang mahal-mahal ini dibalik ya. Dibalik. Nabi itu 1 ekor kambing hidangannya. Ya begitu. 1 ekor kambing hidangannya, tapi 60 unta dia punya mahar. Nah, itu Rasul untuk perempuan. Karena tidak ditahu dalam rumah tangga 1-2 bulan pisah kan perempuan ada pegangan. Nah, itu punya mahar. Ini dibalik, maharnya cincin besi. Dia punya uang panai 50 juta. Masuk di akal. Jadi mahar, saya mau harus kita patungan 20 juta uang panainya, patungan 10-10, tidak boleh. Jadi jangan gara-gara begitu berarti estafet juga, sama itu tidak boleh. Makanya ini Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Boleh kata Imam Ahmad, bantu saya setengah mahar, tapi dia nanti utang. Dia masuk di bukan masuk di suf'ah. Bos, kita sama-sama lama estafet, tidak boleh. Karena poliandri tidak boleh, yang boleh poligami ya. Poligami tidak boleh, poligami bisa. Jadi tidak bisa dalam. Makanya Imam Syafi'i sudah batasi tidak boleh. Nah, Imam Ahmad ada jalan boleh, tapi akadnya jangan akad suf'ah. Akadnya akad utang. Bos, Anda mau naik aja 10 juta, tambah dulu bos. Nanti ada bayar. Tidak ada masalah kalau begitu boleh. Itu tidak ada masalah. Karena tidak ada hubungannya dengan hari. Kemudian ini suf'ah boleh tidak dengan orang non-muslim zimmi. Kalau biasa dikenal dengan kafir zimmi. Jadi boleh kita berbisnis. Makanya paling bagus kalau dalam Islam kan ada namanya non-muslim harbi, ada non-muslim zimmi. Itu sudah disampaikan sama Nabi. Yang zimmi itu yang ada kerjasama dengan kita, dia berakhlak bagus. Ya kan? Itu zimmi. Jadi bukan hanya kerjasama perjanjian, tidak. Memang ini non muslim tapi dia adabnya bagus. Karena ada dong, sama juga orang Islam, ada juga yang bahlul, ada juga yang tidak bahlul, kan begitu. Makanya kita disuruh berteman dengan orang yang baik. Boleh non muslim, boleh anda berteman. Dia tahu antum muslim, ya kan? Ya lah, dia tidak kasih antum makan di rumahnya. Dia tahu di mana warung-warung non muslim, dia tidak suruh antum makan. Ini berarti orang kafir zimmi yang bagus. Dia ikat perjanjian dengan bagus. Dia tidak mencelah kita punya agama, tidak meremehkan kita punya agama. Kalau di zaman Nabi, kalau zimmi itu ada bayar pajak, kan begitu kan? Dilindungi darahnya, dilindungi hartanya. Nah, di samping itu kata Imam Mazhab, zimmi juga akhlaknya bagus. Boleh kita bertransaksi dengan mereka lebih bagus. Jadi pilih non muslim yang bagus, jangan non muslim yang bahlul. Nah, itu yang harbi, yang harbi. Kemudian kita ke bab berikutnya. Babul kirat, ini bab karat lagi yang lalu sudah dibahas. Ini keutamaannya saja. Nah, jadi diletakkan ini keutamaan.
An Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinna al-barakat al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wal halqul burri bi syair lil baiti la lil bai'i rawahu Ibnu Majah. Jadi kata Nabi, ada 3 keberkahan yang utama, ada 3 pahalanya besar, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, al-bai'u ila ajalin, seseorang yang berjual beli memudahkan, memberikan tempo, memberikan waktu kelonggaran kepada pembeli. Memang ini kadang sulit. Yang lalu sudah kita bahas ya. Jadi tiba-tiba saya jual motor sama Mas. Jadi motor saya 10 juta. Jadi saya tidak akad dua ya. Kalau jadi kan kita sudah tahu itu riba. Mas, ini motor saya ambil cash 10 juta, ambil kredit 15 juta, itu riba. Satu akad, 2 transaksi tidak boleh. Ya. Nah, jadi Mas, ini motor saya jual 10 juta. Ya kan? Silakan ambil. Jadi tiba-tiba Mas sampaikan, saya punya duit ini hanya 8 juta. Oh, tidak bisa Mas, tidak bisa kurang, tetap 10 juta. Mas sampaikan, boleh tidak Pak? Ya, boleh tidak? 8 juta saya kasih dulu, nanti 2 jutanya kasih waktu saya. Ya, langsung saya sampaikan, oke lah Mas, ambil aja 8 juta. Nanti kapan ada uangnya 2 juta, Mas bayar. Ini yang masuk keberkahan luar biasa. Memudahkan orang. Nah, memudahkan orang. Nah, ini besar. Memang setiap sesuatu yang tinggi keutamaannya pasti berat dilakukan. Itu sudah jelas. Salat subuh itu paling tinggi keutamaannya, tapi banyak orang tak kapal. Sudah begitu. Buah malam juga begitu. Jadi kalau ada orang berjual begini luar biasa. Tapi biasanya juga ada orang sudah kasih longgar si pembeli, penjual, yang pembeli bahlul lah, ini lagi repot. Akhirnya tidak muncul dia, tak ada dia bayar utang. Iya, betul Mas. Banyak yang begitu memang. Masa bodoh, pura-pura dia lupa. Iya, mencuri. Padahal di media sosial mantap dia posting apa-apa kan. Media sosial semua yang baru, media sosial makanan yang baru. Padahal sudah dikasih kelonggaran. Makanya di Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 238 usahakan ada transaksi tulis-menulis ya. Jangan sampai suka ada perjanjian, tapi biasa mau pakai notaris tidak pakai notaris, kalau memang malu sama saja. Ya. Ada bapak tidak ada. Bagus kalau adanya jujur. Iya, bapak saya bilang Pak, kalau ada orang bilang tidak ada. Itu kalau adanya jujur bagus. Kalau tidak kudu rapat-rapat, gorden rapat-rapat supaya tidak datang orang menagih. Jadi kasih kelonggaran. Jadi kalau ada orang yang memang butuh, kasih kelonggaran. Yang lalu-lalu kan kita sudah bahas. Apalagi kalau kita jual sembako, ya, makanan-makanan pokok, bos habis beras kan? Bisa nggak nanti gajian saya bayar? Nah, jadi kan orang jenisnya orang kan ditahu juga mana yang baru, mana yang tidak, yang sudah biasa. Jadi bapak kasih 1 kilo saja supaya dia hidup 1 hari. Jangan, tidak melayani bom. Tidak melayani bom, hanya melayani bom. Nah, itu tidak masalah. Ini karena keutamaan, maksudnya ya. Keutamaan jadi tinggi. Jadi kalau ente pernah dia cacat, ya kasih 1 kilo lah. Jangan kasih 1 kilo 550 kilo, 700.000 loh sekarang Mas. Nah, jadi permudahlah dalam jual beli ya. Nah, permudah saja. Banyak yang lain-lain juga boleh. Yang kedua kata Nabi, wal muqaradah. Jadi ini memberi modal juga boleh, tapi agak berat ini lagi. Atau ada ente punya tanah kosong. Contoh yang mudah ada tanah kosong. Tanah kosong ini kan ente tidak bisa manfaatkan. Ente tidak ada waktu untuk olah, ya kan? Jadi anggap
saya punya tanah kosong ini, mau tanami saja ketimun, sayur-sayuran silahkan. Yang begini ini luar biasa pahalanya Pak, besar sekali. Ya, sehingga ada di hadis Sahih Muslim lain, kalau memang itu yang asbabul hurufnya man ahya garsan, siapa yang hidupkan tanah yang gersang, itu pahalanya luar biasa seperti menghidupkan orang. Nah begitu, apalagi yang punya tanah. Jadi kalau kita sudah rasa, kata Nabi, kita tidak mampu olah itu tanah, kasih saja orang yang mampu, tidak usah dikasih sewa. Ya, tidak usah dikasih sewa. Itu luar biasa, derajat yang tinggi itu. Jadi kalau dikasih sewa, satu pahala mungkin, ya, seperti salat sendirian di rumah. Tapi kalau kita tidak kasih sewa, ya mungkin 27 pahala, seperti kita salat berjamaah. Nah, jadi kalau memang kita tidak mampu, tidak bisa, kasih saja orang. Tinggal kita yang dikasih, mengertilah. Jangan juga kita paham, jangan juga kita, kita yang dikasih, pelitnya minta ampun, bakhilnya. Dia punya lokasi, kita tanami ke timur. Dia datang mengambil 1-2 kilo, nggak ada pergi ayam 20.000. Jadi bisa-bisa besok habis panen ente keluar. Jadi ente mengertilah, walaupun tidak ada transaksi, karena kalau ada transaksi nanti riba. Ya kan begitu, kecuali memang mau sewa. Nah, jadi kecuali memang mau sewa boleh, tapi kalau mau dapat derajat yang tinggi, mas pakai aja mas. Nah, mas ngertilah kalau mas sudah panen mana kasih lah. Jadi kita harus mengerti, karena Nabi bilang, saya ini orang paling pandai, Nabi bilang, membalas kebaikan orang. Itu kata Nabi. Makanya Nabi ada hadis-hadis lain Nabi kita sudah bahas. Ketika Nabi pinjam onta yang kecil, onta 1 tahun, disuruh kasih kembali, bilang ya Rasul, tidak ada onta 1 tahun yang kayak lalu, yang ada 2-3 tahun. Nabi bilang yang tua kasih. Nah itu tidak riba karena tidak ada perjanjian. Jadi Nabi itu pandai membalas kebaikan orang. Itu caranya. Itulah sahabat. Tapi Pak, bagaimana itu apa? Kata kalau ada kebun, tadinya sebelum ada kebun dia taat, rajin. Pas ada kebun dia menanam-nanam, jadi lalai. Suratnya sudah jadi masbuk terus. Karena apa? Bagaimana? Apakah kita gara-gara kita nanti bagaimana pahalanya dosanya? Sebab kita kasih dia dengan apa? Dengan keadaan seperti itu, menjadi dia ibadahnya kurang. Jadi bagaimana itu? Ya ente punya tanggung jawab, wa tawasau bis sabr kan. Sedangkan dia tidak olah ente punya tanah, ente tetap harus peringati amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi ente punya tanah dia olah, ente sapu. Ya kan, bos, kayaknya rumah ente tepat waktu ente bertani, ente bagus sembahyang apa kan. Ini istidraj kan, ini setelah analia ente ini sudah kasih ingat bos. Jangan sampai, artinya kalau masih masbuk, masih dalam tahap normatif kan. Artinya dia masih sembahyang, wajar kan? Nah, jangan sampai sudah tidak sholat. Memang ente harus sampaikan lah, bos, hati-hati bos, sembahyang lah. Mana ente tidak sembahyang? Jadi itu tetap harus ada amar ma'ruf, tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar yang tidak boleh putus setiap saat, bukan hanya dalam keadaan apapun kan? Ente sampaikan. Kalau ente tidak sampaikan, ya ente tidak usah lah. Bukan dosa dalam arti kata ente punya lokasi yang pakai, tidak. Ente lihat ente punya saudara terbakar, ya ente punya kewajiban untuk kasih air siram. Nah ini begitu, jadi sampaikan. Tak boleh dia tidak sampaikan. Kalau ente sudah sampaikan dia masih lalai, ya sudah urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau ente sudah jengkel juga, kalau itu tidak ada masalah, haknya ente karena tidak ada perjanjian kan. Hanya memang mau kasih pakai saja. Daripada juga ente tidak ada guna, sini cabut. Kayaknya begitu. Itu ente punya hak karena memang tidak ada kesepakatan kan. Ya Mas. Mengulang tadi batas kita menawarkan masalah tanah ke tetangga. Misalkan yang di belakang kita tawarkan yang pertama